Baik, kita lanjut karena Pak Oso masih rapat, belum bisa bergabung dengan kita. Kita minta gimana Bang Fahmi yang sudah lama malang melintang ya, sejak dari mahasiswa, kemudian membangun Orde Baru ya, kemudian ikut Orde Reformasi menjadi menteri, dan juga mengalirkan ilmunya ini di banyak forum, termasuk Forum Minang Maimbau, dan juga putri beliau juga meneruskan sebagai politisi muda Bundokan Dua kita. Kami persilakan Bang Fahmi. Dengan segala hormat, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Fazli yang saya hormati, saya bersyukur bahwa Adinda menyelenggarakan forum ini dengan baik sekali. Kemudian tadi para tokoh tampil dengan baik sekali sejak Pak Emil, beliau adalah dosen saya. Kemudian Adinda Rizal Ramli, ini tokoh yang saya banggakan, yang tidak pernah lekang dek paneh, lapu ada hujan. Teruskan perjuangan Adinda Rizal. Dan kemudian adik-adik saya yang lainnya. Terakhir, Saudara Faldo. Forum ini menggugah pikiran dari berbagai pihak, khususnya dari kita, masyarakat Minang, baik yang sudah masuk kategori tua seperti saya maupun yang masuk kategori muda seperti Saudara Faldo tadi. Yang membawa kegembiraan saya pada sore hari ini adalah bahwa eksistensi masyarakat Minang dalam rentang usia yang demikian bervariasi itu tetap ada. Kita pesimis ketika memang jumlah kita tidak banyak dibanding dengan masyarakat misalnya Jawa Barat atau Jawa Timur. Mereka banyak, mereka juga punya kesempatan yang luas, berbeda ketika awal-awal revolusi. Kita mempunyai kesempatan yang luas, walaupun bilangan kita relatif sama seperti yang saat ini. Tetapi memang tantangannya berbeda sekali. Sehingga kita tampil dengan, katakanlah, lebih piawai daripada teman-teman masyarakat suku yang lainnya. Saya mencatat dua hal dari Prof. Emil maupun Saudara Rizal. Pertama, saya kecewa dengan adinda saya yang telah menghardik Prof. Emil. Di masyarakat kita tidak ada itu. Anak muda yang berani dalam tanda petik kurang ajar dengan yang tua. Nah, itu tidak ada. Tidak ada. Karena kita rata-rata beragama. Yakin pada agama kita bahwa kita harus menghormati yang lebih tua dari kita. Apalagi mengingat jasa-jasa beliau. Sehingga ketika saya jumpa dengan Prof. Emil, saya katakan, Prof, lupakan saja anak muda itu. Dia memang masuk kategori masyarakat Minang, tapi seperti yang Pak Emil tadi katakan, secara intelektual dia jauh di bawah standar masyarakat Minang. Juga Saudara Rizal mengatakan yang membedakan kita adalah tingkat intelektualitas kita. Saya setuju itu. Tingkat intelektualitas kita ini teruji dalam berbagai kesempatan. Di rumah kita terbiasa dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, berbicara tentang berbagai hal yang membutuhkan tingkat intelektualitas tertentu di masyarakat kita, di sekolah kita. Jadi artinya tidak salah kalau masyarakat kita, masyarakat yang dikenal dari aspek intelektualitasnya. Kemudian masalah kepemimpinan masyarakat Minang. Di masyarakat kita ada memangan yang mengatakan pemimpin itu tinggikan seranting, majukan selangkah. Jadi kita masyarakat yang sangat demokratis sekali. Masyarakat yang menghargai peran masing-masing, tapi masyarakat yang menganggap kita setara di dalam segala hal. Kesetaraan, independensi itu merupakan prinsip masyarakat kita. Jadi, Saudara Faldo, anak muda, ya, sangat menghargai orang tua,
Dan mudah-mudahan Saudara Valdo kelak menjadi gubernur. Saya mendambakan itu gubernur Sumatera Barat, anak muda, secerdas saudara. Dan anak muda yang lainnya. Walaupun yang senior pun juga kita beri kesempatan untuk maju sebagai gubernur. Tapi anak muda, ini tantangan saudara. Jangan begitu perhatikan dari mana saudara mendapat dana. Walaupun harus ada terbersit di dalam hati, dana ini dana yang halal. Saudara dapatkan dengan cara-cara yang sah, dan sebagainya. Kemudian, dari berbagai ungkapan dan uraian dari teman-teman tadi, nampak bahwa kesetaraan, independensi, selain kecerdasan, itu merupakan ciri-ciri dari masyarakat kita. Saudara Fazli, hal ini tadi saya setuju, patut dikembangkan dalam berbagai forum. Teknologi IT lewat diskusi Zoom ini patut dikembangkan. Tadi saudara Maskur Caniago mengatakan setelah ini lalu apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita buat. Ini sebaiknya kita pikirkan bersama agar supaya terasah dan terlatih pikiran-pikiran kita yang senior maupun yang junior. Kita tidak membedakan memang senior atau junior, sama saja. Dalam politik sama saja. Usia saudara Valdo, saya tidak tahu berapa. Dengan usia, misalnya, saudara Mahyaldi tentu terpaut jauh. Tapi di dalam pilkada yang akan datang, mereka duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Ya, tegak sama tinggi. Jadi itu salah satu ciri dari masyarakat kita. Jadi juga kepada para senior yang akan bertanding nanti di dalam pilkada, manakala saudara-saudara, salah satu dari saudara-saudara kelak menjadi gubernur, mari kita tetap kembangkan apa yang telah dilakukan, yang dirintis oleh gubernur yang lama, tapi jangan lanjutkan yang tidak baik dari gubernur yang lama. Kan selalu begitu, ada lebih, ada kurang. Komunikasi buat kita itu penting sekali. Jangan karena saya misalnya dari Partai Golkar, nanti kalau saya jadi gubernur, saya akan perhatikan warga Golkar saja. Itu tidak baik, tidak pantas. Ya, kalau saya dari Partai Golkar nanti menjadi gubernur, saya sejak saat saya menjadi gubernur, saya bukan lagi gubernur Golkar, saya gubernur Sumatera Barat. Jadi itu ingat itu saudara-saudara yang akan maju nanti sebagai gubernur, hilangkanlah pikiran bahwa saudara dari partai A atau dari partai B. Tanamkan dan benamkan di dalam hati saudara-saudara adalah gubernur Sumatera Barat. Berbuat untuk Sumatera Barat, bukan berbuat untuk anggota dari partai saudara. Dan itu memang tidak pantas saudara lakukan sebagai pemimpin. Saudara Fazli, sekali lagi ucapkan terima kasih atas acara ini. Sangat bermanfaat sekali. Saya gembira mendengar berbagai pandangan dari teman-teman saya yang muda maupun yang senior dan setara dengan saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Bang Fahmi. Mudah-mudahan Bang Fahmi tadi bisa juga nanti memberikan penyegaran kalau kursus ini kita lakukan atau sosialisasi kita lakukan untuk anak-anak muda ya. Dan saya kira ini semua yang bergerak di DPRD tingkat 2, tingkat 1 dan juga orang Minang di DPRD yang lain-lain itu bisa bersama-sama mendapat masukan dari para tokoh nanti kalau kita adakan, karena kita kan dengan online kan tidak ada biaya sebetulnya. Mereka bisa di tempat mereka masing-masing seluruh Indonesia. Mereka bisa juga menawarkan diri menjadi narasumber kalau ada kelebihan-kelebihan mereka untuk dipelajari di tempat lain.